Dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan komitmen sebagai anak-anaknya. Susah dan senang merupakan beban yang harus kita pikul dalam melayani demi kepentingan Kristus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berkonsentrasi untuk belajar firman Allah dengan mengikuti channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Manengke. Marilah kita menelaah firman-Nya dengan mengikuti program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Genim. Marilah penonton yang budiman, kita mengikuti channel Air Kehidupan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, inilah kami umat-Mu Tuhan yang mau belajar memahami firman-Mu. Firman yang meneguhkan kami, firman yang memperkokoh iman kami, firman yang menuntun jalan kebenaran kami dalam hidup ini. Sekiranya kami melayani umat gembalaan-Mu Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Engkau, Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 sampai Filipi pasal 3 ayat 1 bagian A. Filipi 2 ayat 19 hingga Filipi 3 ayat 1a. Demikian bunyi firman Tuhan. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku.
Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ia akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini yaitu melayani demi kepentingan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan melayani Tuhan Yesus Kristus, kota Filipi terletak di provinsi Romawi, Makedonia, di negeri Yunani bagian utara. Dan perjalanan penginjilan Paulus yang waktu itu ia datang ke Filipi untuk perjalanan pertama kalinya ke kota itu. Dalam perjalanan penginjilan kedua pun, yang juga terungkap dalam Kisah Para Rasul 16, kira-kira sekitar tahun 52 Masehi. Di Filipi, Rasul Paulus dan teman-temannya disambut dengan baik oleh seorang pedagang perempuan yang menjual kain ungu bernama Lydia. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, pertobatan Lydia dan keluarganya yang merupakan cikal bakal terbentuknya jemaat yang ada di kota Filipi. Dan ternyata dalam pelayanannya, Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus membuktikan keseriusannya untuk membantu jemaat supaya dapat keluar dari ancaman dan pergumulan pelayanan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam jemaat tersebut. Memang tidak dapat diragukan lagi betapa besar komitmen iman Rasul Paulus dalam mewujud menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus kepada semua orang dan mengakuinya sebagai anugerah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Yang jelas, kewibawaan sebagai hamba Allah diwujud menyatakan oleh Paulus dalam melayani umat Allah di kota Filipi. Meskipun saat itu, saat ia mengirim surat dan mengutus Timotius dan Epafroditus, dia sedang ada
dalam tahanan atau penjara. Melalui suratnya, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anggota jemaat Filipi supaya mereka teguh berdiri dalam iman. Filipi 1 ayat 27 hingga 28. Tetap bersatu, merendahkan diri, dan melayani satu dengan yang lain. Terungkap dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Menurut pola Kristus, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan supaya mereka atau umat Kristiani di kota Filipi hidup terus sesuai dengan panggilan Tuhan bagi mereka sebagai anak-anak Allah. Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Karena itu Rasul Paulus mengirim Timotius untuk melakukan tugas penginjilan tanpa mencari kepentingan diri sendiri. Yang menurut Paulus, Timotius memiliki visi dan misi yang sama dengannya, dengan memenuhi dan selalu mengandalkan kepentingan Yesus Kristus. Sebab Paulus sangat mengenal Timotius, tidak hanya secara dalam iman pribadinya, melainkan dalam komitmen iman keluarganya, orang tuanya, mamanya, neneknya dan mamanya. Neneknya bernama Louis dan mamanya bernama Eunike. Selanjutnya, Rasul Paulus sangat memuji kesetiaan Timotius yang menampakkan karakter Kristianinya, menampakkan kedirian dia sebagai anak Tuhan, Yesus Kristus. Dan dia begitu setia, melayani, ia selalu mengandalkan Kristus sebagai segala sumber hidup dalam hidupnya. Paulus mengirimkan Timotius karena iman Timotius sudah teruji. Timotius dalam melakukan kepelayanannya, maka selalu ia kerjakan dengan setia. Sama halnya dengan ia melayani untuk sang Bapa angkat. Anak secara iman, Bapa secara iman, yaitu Paulus. Jemaat Tuhan, ternyata Paulus memilih orang tidak melihat dari kehebatannya, stylenya, kediriannya. Karena orang itu merasa kuat, yang tentunya sangat sulit untuk menghargai dan menghormati orang lain. Tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang selain cakap, juga memiliki jiwa pelayanan dengan rendah hati sebagai hamba Allah yang selalu siap sedia melayani dalam situasi apapun itu. Yang kedua, dipanggilnya atau ditugaskannya kembali Epafroditus. Terungkap dalam ayat 25 sampai 30 adalah seseorang yang diutus jemaat Filipi untuk membantu Paulus saat di penjara, mengirimkan pemberian kasih, bantuan-bantuan yang dibutuhkan dalam keperluan Paulus selama ditahan. Tetapi Epafroditus jatuh sakit, dan setelah ia sembuh, ia ingin kembali ke Filipi untuk melayani umat Tuhan di sana. Dalam ayat 29, Rasul Paulus meminta kepada anggota jemaat di Filipi untuk menyambut Epafroditus di dalam segala sukacita dan menghormati orang-orang yang setia seperti dia, tekun dalam melayani dalam situasi bagaimanapun itu.
permintaan Paulus ini karena sepertinya ada orang-orang dalam jemaat yang tidak setuju, yang tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh Epafroditus di Filipi. Dan tentunya di sana upaya Paulus dalam menegaskan bagi jemaat Filipi untuk menyambut Epafroditus agar jemaat menghormati, menghargai, menyayangi dia sebagaimana orang-orang itu menghargai dan menghormati, menyayangi Paulus. Sepertinya peran Epafroditus yakni memenuhi kebutuhan Paulus selama dia ada di penjara. Dan peran Epafroditus dalam melayani kebutuhan sang Rasul Paulus, sang Rasul Yesus Kristus, yaitu Paulus, begitu mulia dan patut untuk diteladani dan dihargai karena kesungguhannya, karena tanggung jawabnya, karena kesetiaannya untuk melayani, maka itu harus dihargai akan buah-buah kehambaannya, ketulusannya dalam melihat Paulus, bahkan juga ia akan melihat orang-orang yang lain. Saudara-saudara, dalam kisah Epafroditus terungkap bahwa Paulus menyatakan kesetiakawanannya dalam menopang pelayanan yang dibuktikan oleh tokoh yang bernama Epafroditus. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, setelah Paulus membicarakan rencana pengutusannya yang ia buat bagi Timotius dan Epafroditus, ada feedback, ada tanggapan baik dari jemaat di Filipi, dan Paulus pun mengakhiri dengan satu ajakan. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Bagian terakhir dalam Filipi pasal 3 ayat 1a. Hal ini merupakan ajakan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi agar bersukacita dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Dia, dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga merupakan panggilan setiap orang percaya dalam segala waktu dan kesempatan sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, melayani dalam bentuk apapun itu harus dikerjakan atas reaksi iman, atas upaya kita untuk bekerja keras dan berjuang keras dalam rangka menjawab atau mewujud nyatakan panggilannya dalam mengajar, mendidik, membina, membangun, dan mempertahankan komitmen dalam mempererat kebersamaan dalam satu persekutuan di jemaat. Dari ciri khas pelayanan ini, terinteraksilah atau terbentuklah dalam konsep sentuhan kerendahan hati agar saudara dan saya, kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, harus selalu termotivasi, terdorong untuk mampu bertahan dalam kesehatian kita, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan dalam satu tujuan. Ini harus kita manifestasikan, wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan memuliakan, dengan mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara, sebagai jemaat Yesus Kristus, kita harus berusaha mempraktekkan sikap hidup yang peduli, yang konsen dengan sesama, dengan mengasihi dan saling memberi
dengan sukacita. Mau saling membantu satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendorong dalam satu pelayanan sebagai satu jemaat Tuhan, maupun dalam satu kehidupan bermasyarakat. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Terungkap dalam Kolose 3 ayat 23 bagian A. Dan bersukacitalah serta penuhilah segala tugas panggilan pelayanan sebagai orang-orang yang percaya, yang melayani dengan kepentingan Yesus Kristus untuk pembentukan spiritualitas, keimanan, ketaatan lewat berita Injil firman Allah yang harus disebarkan sampai kemanapun itu di dunia ini. Tentu untuk kepentingan Yesus Kristus, bukan untuk kepentingan saudara atau kepentingan saya. Semoga kita semua akan tetap selalu menjadi berkat. Soli Deo Gloria. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Kami boleh belajar dan mengajarkan akan firman-Mu. Sekiranya apa yang difirmankan oleh Engkau Tuhan dalam firman yang kami bacakan dan hamba boleh ungkapkan sebagai pesan-pesan moral, firman itu dalam kehidupan keseharian kita semua. Baik hamba-Mu maupun kita semua yang turut menyaksikan firman itu dalam hidup keseharian kita. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kita semua yang mengikuti dan menonton channel ini. Tetapi jangan lupa ya, sekiranya di-subscribe, di-like, share, dan diberikan komentar-komentar. Salam dan hormat. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuan wo pakalawiran. God bless.